Mengapa bisnis food truck? Selamat datang di bedah buku The Food Truck Handbook karya David Weber. Buku ini sering disebut sebagai Alkitab bagi para pengusaha kuliner jalanan modern. Weber membuka buku ini dengan sebuah realitas menarik. Food truck bukan lagi sekadar alternatif murah dari restoran konvensional, melainkan sebuah industri kreatif yang mandiri. Mengapa bisnis ini sangat menjanjikan? Weber membuka buku ini dengan sebuah realitas menarik. Food truck bukan lagi sekadar alternatif murah dari restoran konvensional, melainkan sebuah industri kreatif yang mandiri. Mengapa bisnis ini sangat menjanjikan? Biaya masuk yang rendah, low cost of entry. Modal awal jauh lebih kecil dibanding menyewa ruko atau gedung. Fleksibilitas lokasi. Jika satu tempat sepi, Anda bisa langsung menyalakan mesin dan pindah ke tempat yang ramai. Validasi pasar yang cepat. Anda bisa menguji menu langsung ke konsumen tanpa risiko finansial yang masif. Namun, Weber mengingatkan bahwa tingkat kegagalan bisnis ini juga tinggi bagi mereka yang hanya modal nekat. Kuncinya ada pada persiapan, sistem kerja, dan pemahaman regulasi. Bab 1. Membangun konsep dan menu yang efisien. Langkah pertama bukan membeli truk, melainkan menentukan konsep dan menu. Weber menekankan aturan emas. Keep it simple. Spesialisasi yang jelas. Jangan menjual burger, sushi, sekaligus kopi di satu truk. Pilih satu identitas yang kuat, misalnya spesialisasi kopi susu lokal, atau makanan ringan street food estetis. Aturan menu efisien. Menu food truck yang ideal harus memenuhi kriteria cepat, konsisten, dan ringkas. Hindari menu yang membutuhkan proses memasak rumit dari nol di dalam truk. Gunakan bahan baku yang saling tumpang tindih, cross-utilization, untuk menekan limbah makanan, food waste. Kecepatan pelayanan. Di jalanan, waktu adalah segalanya. Menu Anda harus bisa disajikan dalam waktu kurang dari 3-5 menit per pelanggan. Bab 2, memilih, mendesain, dan mengoperasikan kendaraan truk. Anda adalah dapur sekaligus papan reklame berjalan Anda. Di bagian ini, Weber membedah aspek teknis operasional. Membeli versus menyewa. Bagi pemula, menyewa atau memodifikasi kendaraan kecil yang sudah ada seringkali lebih aman dibanding membeli truk besar baru. Ergonomi dapur, truck layout. Ruang di dalam truk sangat terbatas. Weber menyarankan alur kerja garis lurus, assembly line layout, area penyimpanan ke area memasak ke area perakitan garis miring pembungkusan, ke area kasir garis miring penyerahan. Setiap inci ruang harus dioptimalkan. Kebutuhan daya, perhitungkan dengan matang kapasitas generator listrik, genset, dan sistem gas. Mati listrik di tengah jam makan siang adalah mimpi buruk terbesar seorang pemilik food truck. Bab 3. Menavigasi regulasi, hukum, dan perizinan ini adalah bab yang paling krusial, namun sering diabaikan. Bisnis food truck sangat bergantung pada hukum lokal. Weber membaginya ke dalam 3 fokus utama. Izin usaha dan kesehatan. Sama seperti restoran, food truck wajib memenuhi standar higienitas. Anda harus memikirkan dari mana pasokan air bersih didapat dan kemana limbah air kotor dibuang. Zonasi dan aturan parkir. Tidak semua tempat umum legal untuk ditempati. Anda harus jeli melihat aturan daerah setempat. Apakah boleh parkir di pinggir jalan umum? Atau harus bekerja sama dengan pemilik lahan privat, seperti pelataran minimarket, area perkantoran, atau creative space? Konsep commissary kitchen, dapur induk. Di banyak negara, regulasi melarang persiapan bahan baku mentah, seperti memotong daging atau mencuci sayur dalam jumlah besar, dilakukan di dalam truk. Anda membutuhkan dapur induk di rumah atau tempat khusus untuk persiapan, sehingga truk hanya digunakan untuk proses akhir, finishing, dan penyajian. Bab 4. Strategi pemasaran digital dan kekuatan komunitas. Bagaimana orang tahu di mana truk Anda parkir hari ini? Jawabannya adalah media sosial. Weber menjelaskan bahwa food truck adalah bisnis berbasis komunitas. Pemasaran real time. Gunakan platform visual seperti Instagram, TikTok, atau YouTube Shorts.
Bukan hanya untuk jualan, tapi untuk membagikan konten behind the scenes, di balik layar. Proses pembuatan menu yang menggugah selera, hingga jadwal lokasi mingguan. Membangun kelangkaan, FOMO, fear of missing out. Karena food truck berpindah-pindah, ciptakan kesan bahwa jika konsumen tidak membeli hari ini di lokasi tersebut, mereka harus menunggu minggu depan. Ini adalah daya tarik psikologis yang kuat. Estetika visual, truk Anda harus Instagramable. Logo yang ikonik, kombinasi warna yang menarik, dan pencahayaan yang bagus di malam hari akan membuat pelanggan dengan sukarela mengambil foto dan membagikannya secara gratis di media sosial mereka. Kesimpulan, dari satu truk menuju skala besar. Di bab penutup, David Weber mengingatkan bahwa food truck adalah bisnis yang melelahkan secara fisik, namun memberikan kepuasan dan keuntungan yang luar biasa jika dikelola dengan sistem yang benar. Ketika operasional satu truk sudah stabil dan memiliki arus kas cash flow yang sehat, langkah berikutnya adalah skalabilitas. Anda bisa menduplikasi truk tersebut menjadi fleet armada yang lebih banyak, membuka kemitraan, waralaba, atau justru mentransisikannya menjadi restoran fisik permanen dan produk digital, seperti e-book resep atau panduan bisnis. Pesan utama buku ini, sukses di bisnis food truck bukan sekadar tentang siapa yang bisa memasak makanan paling enak, melainkan tentang siapa yang bisa mengelola dapur kecil yang bergerak dengan efisiensi setara pabrik. Dikombinasikan dengan pemasaran digital yang lincah. Ekstensi kesimpulan, kontekstualisasi The Food Truck Handbook dalam realitas street food Indonesia akulturasi. Konsep dari food truck barat ke kuliner jalanan Indonesia. Setelah membedah teori barat dari David Weber, pertanyaan krusialnya adalah, bagaimana kita menerapkan cetak biru ini di Indonesia? Indonesia adalah salah satu ibu kota street food terbesar di dunia. Jauh sebelum tren food truck modern booming di Amerika, masyarakat kita sudah akrab dengan konsep kuliner bergerak, melalui gerobak kaki lima, pasar kaget, hingga konsep moko, mobil toko, di pasar malam. Namun, Weber mengajarkan kita untuk menaikkan kelas level up dari sekadar jualan di pinggir jalan menjadi sebuah bisnis yang memiliki sistem matang. Di Indonesia, adaptasi ini melahirkan ceruk pasar baru, street food estetis dan higienis, menu lokal dengan sentuhan modern. Mengikuti aturan rekayasa menu Weber, pelaku usaha di Indonesia tidak perlu memaksakan diri menjual menu kebarat-baratan. Kuncinya adalah modernisasi menu lokal yang sudah akrab di lidah masyarakat, namun dikemas dengan standar kecepatan, kebersihan, dan konsistensi yang jauh lebih tinggi. Masa depan street food Indonesia, dari gerobak digital menuju skala nasional. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian bedah buku ini, kita dapat menarik kesimpulan akhir yang optimis bagi masa depan industri kuliner jalanan di Indonesia. Buku David Weber membuktikan bahwa batasan antara restoran mewah dan makanan jalanan kini sudah runtuh. Di Indonesia, potensi pertumbuhan bisnis ini masih sangat terbuka lebar karena budaya jajan masyarakat kita yang sudah mengakar kuat. Langkah strategis pengusaha street food Indonesia 1. Mulailah dari yang kecil dan sederhana 2. Kuasai satu menu andalan 3. Konversikan menjadi produk digital. Dan kesimpulan akhir. Pada akhirnya, The Food Truck Handbook bukan sekadar buku tentang cara berjualan menggunakan mobil. Bagi kita di Indonesia, buku ini adalah panduan untuk memodernisasi tradisi kuliner jalanan kita. Dengan mengawinkan cita rasa lokal yang kaya, manajemen dapur bergerak yang efisien, dan pemasaran digital yang lincah lewat video pendek, bisnis street food, Anda bukan lagi sekadar usaha sampingan, melainkan sebuah aset bisnis modern yang siap berskala besar dan berkelanjutan. Bisnis yang terstruktur seperti yang diajarkan oleh David Weber, street food menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh korporasi manapun. Kebebasan penuh untuk berkarya, kedekatan nyata dengan konsumen, dan skalabilitas bisnis tanpa batas, baik melalui ekspansi armada fisik maupun konversi ke produk-produk digital. Nyalakan mesin kendaraan Anda, standarisasikan resep Anda, dan mulailah membuat cerita di jalanan. Karena setiap merek besar yang hari ini menguasai industri kuliner, selalu memulai langkah pertamanya dari sebuah konsep sederhana,
yang dieksekusi dengan luar biasa. Selamat berkarya dan sampai jumpa di puncak sukses industri street food Indonesia.